Nama saya Acep, saya 24 tahun. Saya adalah seorang gay dan HIV positif di Indonesia. Hidup di wilayah atau negara yang konservatif tentu saja banyak membuat orang-orang seperti saya selalu dianggap sebelah mata, bahkan sebagai orang yang buruk. Oleh karena itu, saya memulai channel YouTube saya dengan meng-share cerita-cerita saya mengenai kehidupan sebagai seorang gay dan HIV positif, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi alat untuk membreak stigma di masyarakat. Inilah kisah saya. Halo Mas. Halo. Apa kabar? Baik. Kita mulai dalam. Apakah fair Mas untuk memanggil Mas itu adalah seorang pria HIV positif yang paling menonjol di Indonesia? Mungkin bisa juga iya ya, karena juga kan maksudnya tidak semua orang itu berani untuk open public, terutama masalah identitas orientasi seksual seseorang, kemudian juga status HIV seseorangnya juga gitu loh. Karena itu ya bagi saya pun itu sesuatu hal yang tidak mudah gitu, Mas. Dari mana nih? Bagaimana awalnya tuh Mas mulai menyadari kalau Mas itu mengidap penyakit HIV? Sebenarnya yang pertama saya sadar saya pernah melakukan kegiatan beresiko, seks tidak aman. Kemudian juga setelah itu beberapa bulan kemudian ada gejala-gejala yang saya rasain. Habis itu kayak sakit kepala banget, akhirnya sempat dibawa ke dokter saraf juga, dan setelah itu akhirnya memutuskan untuk tes HIV dan ternyata positif. Ketika Mas mengetahui kalau Mas itu positif HIV, didiagnosa HIV, bagaimana perasaan Mas pertama kali? Sebenarnya complicated ya, maksudnya kayak jelas sedih, kayak ngerasa hancur, ngerasa takut gitu. Sebenarnya lebih takut dan hancurnya tuh bukan karena masalah pengobatan sih. Cuman yang saya paling takutkan itu adalah lebih ke stigma di masyarakat sih. Gitu, lebih ke stigma di masyarakat, di mana nanti masyarakat bisa saja mencemooh saya gitu kan. Kemudian bukan hanya saya tapi juga mungkin keluarga saya juga. Bagaimana nih Mas mendapatkan perawatan? Bagaimana menjalani perawatan juga? Jadi saya itu ada obatnya ya, dan itu harus diminum setiap hari dengan jam yang sama. Jadi saya minum itu jam 10 malam, dan itu harus diminum sampai seumur hidup lah, sampai obat HIV memang betul-betul sudah ada gitu nantinya. Oh, jadi obat yang sekarang Mas minum itu bukan obat HIV, tapi bukan untuk membunuh virus HIV sih, tetapi lebih kepada menekan supaya enggak berkembang nantinya, supaya kita nggak masuk ke tahap AIDS gitu. apakah tuh Mas tahu siapa yang menularkan Mas virus HIV ini? Kebetulan orang yang mentransmit memang sudah meninggal, karena memang dia itu tahu dia HIV tapi dia tidak mau treatment, dan saya tahu dari kakaknya. Jadi kakaknya itu sempat nonton video saya di YouTube, kemudian kakaknya nge-DM saya, dari situlah. Mas kan sekarang punya channel YouTube kan ya? Di video Mas yang tadi Mas disebutin itu kan di YouTube kan sudah ditonton lebih dari 3 juta orang. Nah terus apakah Mas menyangka videonya bakalan sepopuler ini sampai ditonton lebih dari 3 juta orang? Enggak sama sekali sih. Terus menurut Mas kenapa video Mas itu menjadi begitu populer di Indonesia? Mungkin juga namanya anak muda, kemudian di Indonesia pun sex education memang kayaknya belum diimplementasikan dengan baik, tapi banyak anak muda yang sudah secara seksual aktif, pasti kan ada rasa kayak ngerasa, aduh gue aman nggak ya gitu. Dari situ mungkin mereka mulai searching gitu loh. Terus kalau sekarang Mas lagi dalam status hubungan yang serius nggak sih dengan seseorang? Enggak. Lagi single sekarang? Iya, saya sekarang single. Soalnya pernah beberapa kali PDKT istilahnya. Kemudian ya hambatan mereka tuh gitu. Untuk status HIV sih nggak apa-apa gitu. Tapi untuk kayak open masalah orientasi saya nggak bisa gitu. Terus apakah Mas pernah kehilangan teman karena status dan kondisi Mas? Oh pernah. Yang ngejauhin kayak gitu-gitu tuh pernah gitu. Kadang ada yang sampai ya kalau di medsos udah kayak unfollowan kayak gitu-gitu, terus kayak
saya telepon udah nggak mau ngangkat, saya pengen ketemu udah nggak mau ketemuan, kayak gitu-gitu. Iya, tapi kan ada hikmah di balik itu ya. Jadi kita jadi tahu gitu loh. Jadi kayak ada seleksi gitu loh. Siapa yang bener-bener mau nerima kita, yang mau tetap jadi teman kita, siapa yang cuman istilahnya kayak fake friends gitu. Tapi berarti sekarang masih ada teman yang dari dulu udah temenan sama Mas sebelum Mas coming out sebagai gay dan dia diagnosa positif HIV sampai sekarang ada. Kita bisa ketemu sama dia. Oh, boleh namanya Adiba. Nih Mas Ramji, ini teman saya yang tadi saya ceritain. Namanya Adiba. Halo Adiba. Udah berapa lama temenan sama Acep? Sekitar 4 tahun. Pertama, bagaimana reaksi Anda ketika pertama kali mengetahui bahwa teman Anda itu didiagnosa positif HIV? Ya sedih pasti, kaget juga. Kalau misalkan di komentar-komentar di channel YouTube-nya, ya itu membuat saya agak khawatir ke dia. Kalau misalkan memang banyak banget komentar negatif di sana, pasti saya langsung hubungin Acep. Apakah dia baik-baik aja? Mungkin ini pertanyaan yang terlalu strike yang into the point gitulah. Tapi mengetahui seberapa konservatifnya negara Indonesia, bagaimana Mbak ini bisa menerima Mas Acep sebagai teman di saat dia ini seorang gay dan memiliki diagnosa positif HIV? Sederhana aja sih Mas, karena dia orangnya menyenangkan, Acep juga orang yang baik, dan dia juga bisa mentransfer energi positif kepada saya. Lagi pula kalau urusan orientasi seksual itu kan itu ranah privatnya ya. Jadi saya pikir Acep berhak sepenuhnya untuk mengekspresikan itu. Dan HIV juga bukan masalah kami berteman. Saya pikir harus lebih bijak lagi. Harus lebih banyak menabung pengetahuan tentang gay maupun HIV agar kita bisa meminimalisir tindakan-tindakan yang diskriminatif atau bahkan persekutif, karena menurut saya itu nggak manusiawi. Terus untuk sex education di Indonesia itu seperti apa sih sekarang yang di saat-saat seperti ini? Kalau sepengetahuan saya, sex education yang ada di Indonesia itu kalau di institusi pendidikan sendiri, setahu saya hanya terbatas pengenalan organ-organ reproduksi aja sih. Kenapa bisa seperti itu? Ya tadi balik lagi ke persepsi masyarakat yang menganggap bahwa topik ini tabu dibicarakan. Gitu. Apalagi kalau di keluarga sendiri aja itu adalah topik yang tabu. Ya susah untuk anak mengerti, untuk seseorang mengerti gitu. Ada pengaruh dari background mayoritas negara kita nggak sih yang kebanyakan muslim gitu? Mungkin itu termasuk, dan beberapa agama lain pun juga saya kira menganggap itu tabu. Karena kan sebenarnya budaya masyarakat juga memengaruhi bagaimana implementasi dari ajaran-ajaran agama itu kan. Acep ini seorang muslim? Betul, saya Muslim. Kalau untuk dari pandangan Muslim itu, pandangan terhadap homoseksualitas dan HIV itu seperti apa? Belajar di instansi pendidikan Muslim juga selama kurang lebih 6 tahun. Selama saya belajar memang sering disinggung bahwa homoseksualitas itu memang istilahnya dilarang di dalam agama Islam. Cuman saya pun yang sebagai gay tidak pernah meminta untuk lahir sebagai seorang gay. Dan saya merasa bahwa meskipun saya gay, tapi kan saya punya hak untuk menganut agama, untuk beribadah sesuai keyakinan saya gitu. Pesan apa yang Mbak miliki untuk Acep? Tetap kuat, tetap jadi diri sendiri, semangat. Gue di samping lo kok. Dari semua yang sudah Mas alami nih, apa sih aspek yang paling sulit hidup di Indonesia dengan diagnosa HIV? Anggapan masyarakat sih, maksudnya karena kan masih banyak masyarakat itu yang menganggap bahwa
ketika kita hidup dengan HIV, kemudian virusnya bisa dengan mudah menyebar ke orang lain gitu kan. Misalkan dengan sentuhan, kemudian dengan salaman, keringat. Padahal kan nggak semudah itu gitu. Tapi juga kadang hal-hal yang seperti itu terjadi atau dilakukan oleh orang-orang yang paham medis, misalkan kayak dokter gitu. Dan saya pun pernah mengalami itu gitu loh. Diskriminasi dari dokter. Dari dokter, dan itu terjadi ketika pertama kali saya tes. Setelah saya ketemu sama dokter, awalnya saya merasa optimis kalau ngomongin masalah HIV, masalah orientasi, kayaknya dokter akan lebih paham gitu kan, nggak akan judgmental gitu. Tapi ternyata sebaliknya gitu loh. Dan beliau malah bilang, saya tuh salah seorang yang nggak suka terhadap orang-orang gay, kemudian juga beresiko kena HIV. Kamu tuh nggak ada kontribusinya buat Indonesia. Nah terus bagaimana Mas kehidupan Mas ini akan berbeda jika Mas itu tidak terdiagnosa HIV? Kira-kira seperti apa? Saya kan pengen banget bisa lanjut S2, istilahnya ke luar negeri. Cuman kan nggak semua negara bisa menerima dengan welcome lah orang-orang yang hidup dengan HIV. Cuma saya selalu yakin gitu loh, di mana ada niat, ada usaha. Even saya sekarang hidup dengan HIV, ya saya akan tetap berjuang. Untuk saat ini saya mulai ya istilahnya ngomongin sedikit, bukan hanya HIV ya, tapi lebih ke sex education juga melalui kanal YouTube saya gitu. Kemudian saya juga mulai ikut-ikut kegiatan di organisasi-organisasi yang fokus di isu kesehatan seksual gitu. Bagaimana tanggapan orang-orang? Apakah Mas sudah membuahkan hasil langsung di kehidupan masyarakat? Hal yang signifikan yang saya lihat itu adalah ada beberapa orang yang berani untuk tes gitu. Jadi ada beberapa orang, terutama yang di Jakarta, itu yang sampai nge-DM saya untuk minta antar saya untuk tes HIV bareng gitu loh. Dan itu menurut saya adalah hasil nyata atau ya pencapaian yang nggak pernah saya prediksi gitu loh. Apa tujuan pribadi Mas ini untuk masa depan? Yang pertama tentu saya ingin lebih menyebarkan lagi awareness mengenai isu HIV dan juga informasi-informasi berkaitan dengan ya isu gender, LGBT, supaya masyarakat itu tidak tidak hidup dalam kesalahpahaman. Itu sih mimpi saya. Ya semoga sih dengan hal-hal kecil yang saya lakukan sekarang itu bisa memberi stigma sih di masyarakat.